Oke, iPhone yang lagi kalian lihat ini adalah sebuah iPhone X dan iya gue nggak ngebahas konten iPhone X aja cuy. Karena iPhone X di tahun 2023 itu adalah sebuah barang yang biasa saja. Melainkan iPhone X yang lagi lu lihat ini gue beli di harga 2 jutaan dan kok bisa? Kok bisa bang harga 2 jutaan dapat sebuah iPhone X di tahun 2023? iPhone X 2 jutaan ya. Jangan ditanya apakah murah, ya murah banget lah di tahun 2023 di saat video ini dibuat. Yang rata-ratanya notabene-nya iPhone X 2 jutaan itu sangat sulit sekali untuk dicari di marketplace atau di apapun. Oke, gua kasih lihat deh. Sini iPhone X dengan gigabyte yang sama ya, sama-sama 64 GB kayak yang gue punya, harga 3 juta lebih, ini 3 juta ya kan. Dan ada lagi yang lebih mahal, 3.750.000 orang jual ya kan. Ini apakah ini udah mahal? Ada lagi yang jual, mau naik haji soalnya dia. 5 juta Inter Black ya. Ini kejual, habis itu dia naik haji. Oke, jadi cek kondisi dulu nih. Ini gua kasih lihat kondisinya kok bisa harga 2 jutaan dapat iPhone X. Mungkin buat teman-teman yang make normal agak jarang tahu kali ada iPhone X dengan kondisi seperti ini. Nah, untuk iPhone X yang gue beli di harga 2 juta ini 2 jutaan ini lu bisa lihat dari sisi fisik ini gua boleh bilang kemulusannya itu 95%-an lah kemulusannya, gila. Kok bisa bang? Ini kan masih mulus banget dan masih kinclong parah. Kok murah pula kau beli bang? Kibul kali kau bang ya. Kutumbuk malah kau nanti bang. Kibul pula kau buat konten. Tonton dulu makanya video ini ya. Kalian tonton dulu sampai habis ya. Jangan kreak kali kalian. Tonton video ini sampai habis. Nanti gue jelasin step by step, rinci terperinci gitu. Nah, untuk dari sisi fisik ini casingnya masih ori-orian Apple punya, karena lu bisa lihat nih dari kaca kameranya masih gelap parah, dan HP ini juga udah gue bongkar karena gue kepo, gue dapat murah, kira-kira dalamannya seperti apa sih. Ternyata dalamannya masih bagus cuy. Masih awet ya, masih kinclong lah dalamannya. Intinya gini, dari sisi fisik di iPhone X 2 jutaan yang gue beli ini sempurna, perfect sekali. Dan lu makin bingung kali ya, kok bisa gitu HP semulus ini masih orian pula lu dapat 2 juta. LCD-nya KW kali bang, itu wajar lah LCD KW bla bla. Cuy, lu beli iPhone rata-rata yang second-secondan itu emang LCD-nya KW-an semua. Dan LCD KW itu harganya normal-normal aja. Dan tapi kalau yang gue dapat ini ya ori coy, ori boy ya kan. Lu bisa lihat nih masih bawaan Apple. Lu bisa lihat nih ciri khas layar iPhone X parah ya. Dan kontras warnanya dan lain-lain itu enak banget. Nih gue kasih lihat deh. Untuk fungsi True Tone-nya juga nyala. Ya kalau masalah True Tone bisa dimanipulasi lah. Cuman HP ini udah gue bongkar, gue penasaran, gue lihat semua fleksibelnya, bagian rangka-rangkanya semuanya masih ori-orian Apple semua kecuali satu, baterai. Nah, untuk LCD ini gue perjelas lagi ya. Biasanya kalau LCD KW yang iPhone X itu kalau di samping-samping gini dia udah kelihatan kebiru-biruan, ke hijau-hijauan, ke kuning-kuningan gitu. Ini enggak, ini warnanya padat parah. So, kalau dari pemakaian gue, iPhone 2 jutaan ini gue bisa pakai normal layaknya gue kayak pakai iPhone gue pada umumnya, dan gue senang banget. Punya iPhone X harga 2 jutaan. Untuk saat ini HP ini gue pakai, gue jadiin ke HP kedua gue. Untuk apps saya lu bisa lihat sendiri, banyak banget apps yang udah gue download di HP ini cuy. Tapi kayak baterai jelek kali bang, enggak. Baterai health-nya 100% dan anjay, hoki banget lu bang. iPhone X 2 jutaan mulus full orient, baterai health-nya 100%. Suntikan kali tuh bang, BH-nya enggak, no. Ini BH-nya asli 100%. Kenapa? Karena HP ini waktu gue bongkar, baterainya emang baterai baru cuy. So minusnya apa bang? Minusnya apa? Kok lu bisa dapat murah 2 jutaan sebuah iPhone X di tahun 2023? Gue mau bang ya, lu jangan kibul bang. Santet kok bang nanti dari sini bang. Oke, gue kasih tau minusnya. So minus dari iPhone X ini kenapa gue bisa dapat di harga 2 jutaan? Yang pertama adalah
Face ID-nya off. So ini adalah harga yang wajar, fine parah, dan gue belum pernah buat konten ini makanya gue buat. Jadi dengan harga 2 jutaan kita dikasih minus Face ID seperti ini. Jadi Face ID-nya nggak bisa. Minus Face ID itu apa? Jadi iPhone yang udah poni-poni itu kalau buka password itu bisa pakai wajah aja gitu. Jadi lu tanpa ketik passcode. Nah itunya mati. Jadi lu manual kalau mau masuk ke menu, kalau dikunci layarnya pakai passcode. Udah simple lah itu aja sih. Terus minus yang kedua, ini kayaknya kamera zoomnya ini nggak bisa cuy. Tuh lu bisa lihat nih udah gua tap nggak ngezoom. Jadi ini kan ada dua nih, kamera iPhone X tuh ada dua, ada lensa atas lensa bawah. Nah lensa buat ngezoomnya itu nggak bisa, dan potretnya jadi nggak fungsi-fungsi amat. Nah tapi untuk fungsi ini nggak kepake juga sama gue. So jadi menurut gue kedua fitur ini hilang pun nggak terlalu masalah buat gue. Jadi kesimpulannya, apakah ini worth it? No, nggak semua orang worth it dengan sebuah iPhone dengan kondisi seperti ini. Dan kalau lu tanya ke gue, bang itu worth it nggak harga 2 jutaan? Atau lu juga ada di luar sana dapat harga iPhone X kayak gini harga 2 jutaan something gitu, apakah worth it untuk dibeli? Jawabannya balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Kalau lu nanya ke gue worth it aja karena Face ID gue emang jarang pakai juga. Gue lebih sering passcode-passcodeannya gue ketik gitu. Terus untuk ngezoom, kamera iPhone tuh ngezoom itu nggak segacor Android ya, yang 2 kali zoom, 3 kali zoom tuh ampas menurut gue. Jadi kamera zoom nggak bisa pun fine aja menurut gue. Dan untuk layar ini gue dapat yang ori-orian cuy. Jadi makanya kepake. Lu bisa lihat nih appsnya nih banyak banget gue download. Nah dengan minus-minus yang gue sebutin tadi, ada 2 biji Face ID sama kamera satunya tuh mati, itu nggak ngaruh buat gue, dan HP ini enak banget dipakai. Ini jauh lebih nyaman daripada iPhone 11 dan iPhone XR. Kenapa? Karena layarnya udah OLED-LEDan punya. Nah ini gue jelasin ya kameranya ya. Kan tadi gue kasih lihat ke lu kamera buat ngezoom itu nggak bisa. Nah ini untuk ngerekam video tuh normal banget. Parah ya, sampai batuk di gue. Enak banget untuk rekam, enak untuk foto, enak karena nggak keganggu. Karena untuk ngezoomnya itu nggak ini banget. Dan untuk rekam video juga enak parah, yang kayak gue bilang tadi, gue nothing problem lah sama video recordingnya, sama hasil jepretannya di luar ngezoom sama potretannya. Dan kalau gitu keganggu dong bang, lu kalau ngezoom, men, ini digital zoomnya aja udah lebih dari cukup menurut gue. Karena ya kecuali ya kayak Android ya, sama yang sampai optikalnya 5 kali ya 10 kali itu fine lah. Ini lu bisa lihat gue tetap bisa ngezoom, cuman ini digital zoom. So ya fine aja ya kan, tuh lu bisa lihat tajam juga boy, ya kan, that's nothing problem ya kan. Gue dapat iPhone X 2 jutaan boy, ya kan, iya nggak sih? Nggak worth it sih menurut gue ya. Ini sebagai pribadi yang lain ya. Kalau yang tadi tuh dengan kepribadian gue, ini nggak bakal worth it sama sekali nih HP, karena kalau dilihat dengan harga 2 jutaan, lu kalau ada iming-iming mau memperbaiki Face ID-nya, kameranya, itu lu keluar budget yang gila-gilaan, yang gede-gede, segede-gedenya. Bahkan biaya servis itu lebih mahal daripada lu beli HP normalnya. Dan kameranya diganti yang ori juga lumayan banget. Tapi ya itu gak bakal worth it ya. Tapi kalau lu kebutuhannya sama kayak gue, yang penting video normal, foto normalnya itu enak banget, ya fine aja. Kenapa? Worth it bagi gue karena dengan budget 2 jutaan tuh seharusnya gue masih dapat iPhone kayak zaman batu ini, kayak zaman dinosaurus ini ya kan. Tapi dengan minus yang tadi, ya yang aturan tadi gue bisa beli iPhone 8, ya duit gue tuh gue hibain buat sebuah iPhone 8 yang dimana kameranya masih begono, kecil, masih ada home button ya kan. Kan dengan minus yang tadi, gue malah bisa dapat sebuah iPhone X. Ya menurut gue ini fine parah ya. Nggak ada kata tidak worth it buat gue. Tapi kalau buat lu yang ya lu orangnya perfeksionis, harus diperbaikin segala sesuatu yang kurang, yang ada lu rugi, mendingan lu langsung beli normal aja. Dan kesimpulan gue, HP ini udah gue pakai sekitar hampir 5 hari. Yang gue rasain, HP ini nggak ada masalah sama sekali, adem, enteng, baterainya awet parah, speakernya jernih, layar enak ya karena ori ya kan. Dan ini gue kasih lihat lagi ke lu, ini benar-benar aplikasinya banyak banget yang udah gue pakai, gue iseng juga ngedit juga di sini dan lain-lain.
Oke, jadi kesimpulan gue iPhone X ini buat gue ini worth it banget dengan 2 jutaan minus yang menurut gue nggak terlalu berarti minusnya dapat harga 2 jutaan, ya cengli parah lah ya kan. Oh ya, jangan lupa follow toko online gue, siapa tahu gue hilaf ngejual iPhone X harga 2 jutaan yang mulus ini gue jual 1 juta kali ya. Toto nongol gitu di toko online gue, iPhone X yang mulus gini 1 jutaan. Jadi siapa tahu gue hilaf ya kan. Jadi lu follow aja dulu toko online gue. Linknya ada di deskripsi. Dan gue tanya lagi kalau kira-kira menurut lo worth it gak sih nih iPhone X? Kalau menurut gue worth it banget soalnya enak banget dipakai nih HP.